Kembali lagi di channel saya @sky gaming. Seperti biasa kita akan bermain Identity V. Nah, tadi ada update ya, dan ternyata update-nya itu adalah mengenai event lanjutan dari si Atropos Ropes ini, dimana tadi kita udah bisa udah ada lanjutannya gitu. Tadi saya udah coba main sekali, dan sekarang kita sudah bisa melakukan investigate lagi di event ini. Jadi itu lihat tuh, drag the magnifier over the scene to investigate. You can investigate one more time. Mungkin nanti bakal dibatasin lagi sampai berapa batasnya untuk di update kali ini mendapatkan poin investigate. Jadi gak akan kemungkinan ini ya, belum tahu juga. Kita gak akan bisa langsung ngefullin sampai 100. Nanti mungkin akan berhenti di 70 atau di 60 mungkin. Kita lihat aja sih nanti. Nah gitu. Jadi teman-teman kalau bermain sudah akan mendapatkan lagi poin investigate untuk menambah poin event tadi. Juga ada update yang lain, yaitu sekarang si entomology sudah bisa dibeli nih teman-teman. Kita sudah bisa beli di shop dengan harga 3.568 clues. Jadi langsung kita beli aja dan langsung kita review ya. Oke, kita sudah mendapatkan karakternya. Kita akan coba dia menggunakan, ayo udah kita gunakan ini aja skillnya. Aku belum terlalu ngerti sih skillnya bagaimana, maka ayo kita coba langsung di klasik aja. Kayaknya bakalan banyak yang menggunakan entomology nih. Jadi kita langsung coba pakai ya entomology. Dan kita lihat, tadi kita mapnya nggak tahu di mana. Saya kurang perhatikan. Dan ini gameplay pertama saya menggunakan entomology, jadi kalau kalah ya maklum aja ya. Oh, jadi kita di Army Factory. Jadi si entomology ini tadi tipe ini ya, kalau nggak salah, tipe ngekite. Kita cari aman aja di tempat ngekite, dan ini survivornya satu, diam aja. Hunternya Hastur. Kita langsung di-code aja. Jadi ya skillnya si entomology ini, kalau dia melompati atau nge-fall jendela atau pellet, dia akan mengeluarkan cairan seperti itu, dimana cairan itu akan membuat, kayaknya sih akan membuat buff bagi survivor yang lainnya. Kita kena. Ada Seer. Apakah dia akan menolong ataukah kita harus menolong ke sana? Aku nggak yakin sih akan menang di match kali ini, karena gameplay pertama juga, jadi kurang terbiasa gitu. Itu siapa? Oh, yang kena ketangkap itu si mekanik. Kita nge-decode aja kalau gitu, mereka
lagi coba nge-rescue soalnya. Aduh, bahaya nih, mekaniknya langsung terbang tuh. Oh, robotnya. Saya belum coba skillnya sih. Oh my. Kita dikejar sama dia. Mari kita main kejar-kejaran. Ternyata tadi kok ditekan lagi, dia ngarahin ke lebahnya dan bisa dipukul loh, berkurang itunya. Jadi agak hitam gitu, nggak full kuning semua lagi, ya nggak sih? Nah ya tuh. Jadi si lebahnya ini bisa untuk jadi penghalang gitu ke hunternya. Aku mau ngedikot di situ tapi di sekitar situ. Ya. Apa gue yang harus menyelamatkan? Yolah, 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 yolah. Gue lama banget. Apa ya? Ada lingkaran-lingkaran. Ada yang mengitari tubuh si entomologist tadi. Menang nggak ya? Draw. Jadi itulah gameplaynya untuk si entomologist, dan kita
hanya bisa ngedrawin nggak sampai win. Jadi fungsi si skillnya itu ternyata kira-kira seperti itu ya. Dia mengeluarkan lebah, dan kalau lebahnya itu keluar dan si hunternya ngelewatin, dia akan sedikit nge-slow gitu. Tapi hunternya bisa mukul lebah itu, lebah-lebah serangga-serangga itu. Nah cocoknya sih skill-skill kayak gini cocok banget kalau dibuat di depan pintu kalau lagi nge-kite. Dan memang ini kiter banget sih di depan pintu atau enggak di jendela. Cukup ngebantu untuk nge-kite si hunter lebih lama. Kalau kita lihat dari dan tadi kan sempat lihat ya di videonya, si entomologist itu bisa mengendalikan si serangganya. Jadi kita bisa ngejalanin serangganya, terus ngedorong hunternya menjauhi survivor kalau lagi dibutuhkan gitu. Kemudian tadi si entomology ini juga mana dia? Bisa ngasih buff ke teman-teman. Jadi kalau kita melompatin jendela atau ngevaulting jendela, ngevaulting pallet yang udah dijatuhin, itu akan mengeluarkan kayak cairan gitu. Dan ketika si ini nih, a special region created from a mixture from various insects, it can lubricate pallets and windows when vaulting to increase survivors vaulting speed by 10%. Jadi dia ngebuff vaultingnya survivor yang melompati jendela yang atau pallet yang ada cairan, dia kecepatan vaulting itu meningkat sebanyak 10%. Jadi cukup ngebantu survivor yang lama, kayak lama vaulting kayak decoder lah contohnya, seperti si mekanik, the Mine Eye sama si prisoner, untuk ngevaulting lebih cepat. Nah gitu. Baru ini tadi ya, the swarm will form a barrier, so the hunters passing through it will be disrupted and their movement speed will be reduced by. Oh, jadi ketika si hunter mencoba melewati kumpulan serangga-serangga itu, dia akan mengurangi 70% movement speednya. Terus survivor yang lain itu yang lewat itu nggak akan kena decrease atau reduce movement speednya, cuma untuk si hunter aja. Oh, bisa ngeblok ability tertentu juga loh. Once the insects are assembled, the entomologist can switch her camera and manipulate the swarm of insect to turn left or right or move forward. Bisa ngendaliin si serangga. When the swarm of insect move at high speed, it will propel forward survivors, including the entomologist herself, who have no other operation engaged. It can also disrupt hunters movement. Bisa juga untuk mengganggu pergerakan si hunter. Hunters can disperse of the swarm of insects by attacking twice without triggering. Oh, ya. Jadi dia bisa ngehilangin si serangga itu dengan memukulnya 2 kali tanpa adanya cooldown habis pukul. Kan biasanya kan hunter kalau mukul dia bergaya-gaya gitu ya. Kayak ya bergaya gitu lah, jadi agak ngelamain gitu, nggak langsung bisa mukul lagi. Nah kalau dia mau mematikan si swarm, si kumpulan serangganya itu, dia bisa mukul 2 kali tanpa adanya si tanpa adanya triggering attack recovery-nya, tanpa adanya trigger attack recovery. Begitu. Ini apa ya? Her location is shown for each 5 seconds upon leaving a hunter's line of sight of her body fragment. Oh, jadi dia gampang kelihatan juga ya. Kelemahannya sih itu aja, tapi nggak masalah dah kayaknya. Karena ini memang tipenya tipe untuk nge-contain. Cocok sih untuk nge-contain dan ya begitulah. Oke. Begitu dulu penjelasan dari karakter baru di Identity V. Semoga kalian suka videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.